ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di sebuah zaman yang telah lama berlalu, ketika manusia masih berada di persimpangan antara ketaatan dan kesesatan, terdapat sosok iblis yang namanya dibisikkan dengan penuh ketakutan, Baal Fegor. Ia bukan sekadar iblis biasa, melainkan makhluk yang cerdik, licik, dan penuh tipu daya. Konon, Baal Fegor adalah penguasa kemalasan dan hawa nafsu, yang misinya adalah menjerumuskan manusia dengan jalan yang tidak mereka sadari. Menurut kisah yang beredar di kalangan ahli hikmah, Baal Fegor pernah disebut sebagai salah satu pembantu setia iblis laknatullah yang bertugas khusus untuk menggoda manusia dengan iming-iming kemewahan, kesenangan, dan kemudahan hidup. Dalam kitab-kitab tafsir dan hikayat, diceritakan bahwa Baal Fegor tak datang dengan wujud menyeramkan, melainkan dengan daya tarik yang menggoda, seorang sahabat yang menawarkan solusi bagi kesulitan hidup manusia. Ia masuk ke dalam hati manusia dengan memberikan bisikan, mengapa bersusah payah jika ada jalan pintas. Para ulama berpendapat bahwa Baal Fegor adalah simbol dari hawa nafsu yang mengajak manusia pada kemalasan spiritual. Ia membuat manusia lebih memilih kemudahan duniawi dibandingkan dengan usaha dan kesabaran dalam menjalani kehidupan sesuai syariat. Mereka yang terkena godaannya perlahan-lahan mulai kehilangan semangat ibadah, enggan berusaha, dan akhirnya terjerumus ke dalam kehidupan yang penuh kelalaian. Dalam ajaran Islam, meskipun nama Baal Fegor tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis, prinsip godaan yang ia bawa sangat mirip dengan sifat ghaflah, kelalaian yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan manusia agar tidak terperdaya oleh kehidupan dunia yang penuh tipu daya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal haywatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fal amwali wal awladi kamathali ghaith a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwanun wa mal haywatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian, tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Dikisahkan pula bahwa Baal Fegor pernah menyamar sebagai penasihat bijak bagi seorang raja di zaman dahulu. Dengan kepandaian dan lidahnya yang manis, ia membisikkan kepada raja itu untuk memperkaya kerajaan dengan jalan yang curang, hingga akhirnya seluruh rakyatnya jatuh dalam kemalasan dan kesesatan. Kerajaan itu akhirnya hancur, bukan karena perang,
tetapi karena ketidakpedulian rakyatnya terhadap kehidupan akhirat. Misteri tentang Baal Fegor masih terus berlanjut hingga kini. Ia tak lagi muncul dalam bentuk nyata, tetapi keberadaannya dirasakan dalam setiap keinginan manusia untuk mencari jalan pintas, dalam rasa malas yang menghalangi ibadah, dan dalam godaan kesenangan yang menipu. Para ulama selalu mengingatkan bahwa jalan menuju keselamatan hanya bisa ditempuh dengan kesabaran, ketekunan, dan keimanan yang kuat. Maka, siapapun yang merasakan godaan untuk berleha-leha dalam kemaksiatan atau enggan berusaha dalam kebaikan, hendaklah berhati-hati. Barangkali itu adalah bisikan Baal Fegor yang tengah mengintai dalam kegelapan hati. Iblis Baal Fegor, juga dikenal sebagai Belfegor, adalah salah satu dari 7 pangeran neraka dalam demonologi yang melambangkan dosa kemalasan, sloth. Ia sering dikaitkan dengan tipu daya, korupsi, dan kemalasan intelektual. Baal Fegor berasal dari mitologi Kanaan dan kemudian diadaptasi dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan esoterisme Barat. Tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Baal Fegor. Pertama, asal-usul dalam mitologi Kanaan dan Moab. Dahulu kala, di tanah yang sekarang hanya menyisakan reruntuhan dan bisikan legenda, terdapat peradaban besar yang tumbuh di lembah subur dekat sungai-sungai suci. Orang-orang Moab dan Kanaan dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi para dewa mereka. Mereka percaya bahwa kekuatan alam yang menghidupi tanah mereka berasal dari keajaiban para dewa yang memberi kehidupan sekaligus mampu menghancurkannya. Salah satu dewa yang mereka sembah adalah Baal Peor, yang kelak dikenal dengan nama Baal Fegor. Di puncak sebuah gunung yang dikenal sebagai Gunung Peor, rakyat Moab membangun altar bagi Baal Peor, sang dewa kesuburan dan kehidupan duniawi. Baal Peor adalah dewa yang diyakini mampu mendatangkan hasil panen yang melimpah dan kehidupan yang nyaman. Namun, sembahannya tidak hanya sekadar doa dan persembahan biasa. Dewa ini dikenal karena menuntut pengikutnya untuk melakukan ritual yang penuh dosa dan maksiat, perayaan yang melibatkan pesta pora, kemewahan, dan tindakan tidak bermoral. Para penyembah Baal Peor percaya bahwa semakin mereka menyerahkan diri pada kesenangan duniawi, semakin besar pula berkat yang akan mereka terima dari dewa ini. Namun, di balik semua itu, tersembunyi sebuah kegelapan yang lebih besar. Baal Peor bukanlah sekadar dewa kesuburan, melainkan salah satu manifestasi dari kekuatan jahat yang datang untuk memperbudak hati manusia. Konon Baal Peor sebenarnya adalah salah satu utusan dari kekuatan gelap yang kemudian dikenal dalam tradisi lain sebagai iblis Baal Fegor. Ia menggunakan wujud dewa untuk mengelabui manusia dan menjerat mereka dalam dosa. Legenda mengatakan bahwa Baal Peor menanamkan kesesatan di hati orang-orang Moab dengan cara yang licik. Ia tidak memerintahkan mereka secara langsung untuk menentang Tuhan, melainkan membujuk mereka dengan tawaran-tawaran duniawi. Apa gunanya mengorbankan dirimu untuk hal-hal yang sulit? Nikmati hidup ini, karena inilah tujuanmu. Begitu bisikannya terdengar di hati mereka. Sedikit demi sedikit, orang-orang Moab menjadi malas untuk menjalankan kehidupan yang benar, dan mereka semakin terjebak dalam pesta pora dan kemewahan. Dalam kisah yang tercatat dalam kitab Bilangan, Perjanjian Lama, iblis ini memengaruhi bangsa Israel melalui bangsa Moab. Ketika bangsa Israel tengah berkemah di dataran Moab, beberapa dari mereka tergoda oleh wanita-wanita Moab yang menyembah Baal Peor. Para wanita itu tidak hanya menawarkan hubungan asmara,
tetapi juga mengajak bangsa Israel untuk ikut menyembah Baal Peor melalui ritual-ritual penuh dosa. Godaan itu begitu kuat sehingga banyak dari bangsa Israel akhirnya meninggalkan Tuhan mereka demi kenikmatan duniawi yang sementara. Namun, kemurkaan Tuhan tidak terelakkan. Sebagai hukuman atas penyembahan Baal Peor, sebuah wabah mematikan menyapu bangsa Israel hingga ribuan orang tewas. Kisah ini menjadi peringatan abadi tentang bahaya godaan duniawi dan jebakan yang ditanamkan oleh kekuatan gelap seperti Baal Fegor. Nama Baal Peor pun tenggelam seiring waktu, namun wujudnya berubah dalam tradisi-tradisi kemudian. Dalam demonologi, ia muncul kembali dengan nama Baal Fegor, salah satu dari 7 pangeran neraka yang mempersonifikasikan dosa kemalasan, sloth. Baal Fegor tidak lagi muncul sebagai dewa kesuburan, tetapi sebagai iblis yang menawarkan kemewahan, kekayaan, dan jalan pintas bagi mereka yang mencari kesenangan duniawi, hanya untuk membawa kehancuran di akhir. Misteri Baal Fegor tetap menjadi peringatan hingga kini tentang bagaimana keinginan duniawi dapat menggelincirkan manusia dan bagaimana kekuatan jahat seringkali menyamar sebagai sesuatu yang tampak baik di permukaan. Kedua, hubungan dengan kitab suci Kristen. Di antara lembaran sejarah yang tersimpan dalam kitab-kitab kuno, nama Baal Fegor muncul sebagai sosok yang penuh misteri dan kejahatan. Dalam kitab suci umat Kristiani, ia dikenal sebagai dewa Moab yang menggoda Bani Israel untuk berpaling dari Tuhan. Namun, dalam pandangan Islam, kisah ini memiliki dimensi yang lebih dalam, dimensi yang mengungkap hakikat tipu daya iblis yang telah ada sejak penciptaan manusia pertama. Jauh sebelum kisah tentang Baal Fegor muncul dalam Perjanjian Lama, Al-Quran telah menegaskan bahwa iblis memiliki satu tujuan utama sejak ia diusir dari surga, menyesatkan anak cucu Adam hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 16-17. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, pasti aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Dalam perspektif Islam, Baal Fegor tidak lain adalah salah satu jelmaan tipu daya iblis yang mengambil bentuk dewa dalam kepercayaan kaum musyrik Moab dan Kanaan. Dengan kecerdikannya, iblis menanamkan keyakinan palsu dalam hati manusia, membujuk mereka untuk mengabaikan kebenaran demi kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Kisah tentang Baal Fegor yang tercatat dalam kitab Bilangan Perjanjian Lama, di mana Bani Israel tergoda oleh perempuan-perempuan Moab dan ikut menyembah dewa mereka, merupakan salah satu bukti nyata dari tipu daya tersebut. Dalam pandangan Islam, ini adalah cerminan dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Setan, yang di dalamnya termasuk Baal Fegor, tidak akan pernah datang dalam rupa yang menakutkan. Ia hadir dalam bentuk yang menggiurkan, kekayaan, kemalasan, dan kemewahan duniawi yang membutakan hati manusia dari kebenaran. Sama seperti Bani Israel yang terjerumus dalam kesesatan akibat godaan kesenangan dunia yang ditawarkan oleh Baal Fegor, manusia zaman sekarang pun tidak luput dari jebakan yang serupa.
Kisah Baal Fegor juga memiliki keterkaitan erat dengan konsep taghut dalam Islam, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penghalang bagi manusia untuk mencapai kebenaran. Dalam surah An-Nisa ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu? Tetapi mereka hendak berhakim kepada taghut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari taghut itu." Taghut seperti Baal Fegor terus menjelma dalam berbagai bentuk, dahulu sebagai dewa Moab, kini dalam wujud godaan dunia modern yang mengajak manusia untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dalam hikayat Islam bahwa di masa lalu, para nabi dan orang saleh selalu memperingatkan umat mereka agar tidak terjerumus dalam jebakan hawa nafsu yang diperdayakan oleh iblis. Mereka menasihati umat agar tidak mengikuti langkah-langkah kaum terdahulu yang binasa karena kesombongan dan kecintaan berlebihan pada dunia. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah masa lalu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 19, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Maka, misteri Baal Fegor dalam kitab suci Kristen dari sudut pandang Islam adalah cerminan dari perjalanan manusia melawan hawa nafsu dan tipu daya setan. Sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu, peringatan abadi bagi mereka yang ingin tetap berada di jalan yang lurus. Ketiga, grimoire dan literatur okultisme. Dalam lembaran gelap sejarah manusia, terdapat kisah-kisah tersembunyi tentang pencarian kekuatan di luar batas kodrat manusia. Sejak dahulu, manusia selalu berhasrat untuk menguasai hal-hal yang tersembunyi, mencari rahasia alam semesta, memahami takdir, dan menggenggam kekuatan gaib. Dalam perjalanan ini, mereka seringkali menemukan jejak makhluk-makhluk dari dimensi lain yang penuh tipu daya. Salah satunya adalah Baal Fegor, sosok yang namanya tercatat dalam berbagai grimoire, kitab-kitab sihir kuno dan literatur okultisme. Namun dalam pandangan Islam, kisah Baal Fegor tak hanya sebatas pada dongeng atau mitos dalam buku-buku kuno. Ia adalah salah satu manifestasi dari tipu daya iblis yang sejak awal telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyesatkan manusia melalui segala cara. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 39 mencerminkan niat jahat iblis yang abadi. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, karena Engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan menjadikan kejahatan itu indah bagi mereka di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Dalam kitab-kitab sihir Eropa abad pertengahan, seperti Diksioner Infernal karya Jacques Collin de Plancy, Baal Fegor disebut sebagai iblis yang menggoda manusia dengan pengetahuan rahasia dan kekayaan duniawi. Ia diyakini dapat memberikan ide-ide besar yang membawa kekuasaan, namun di balik itu ada harga yang harus dibayar, kehilangan iman dan keterikatan kepada dunia yang sementara. Dalam Islam, fenomena ini dikenal sebagai godaan dunia dan syahwat, yang merupakan salah satu senjata utama setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Para ulama tafsir Islam memperingatkan bahwa kitab-kitab sihir dan praktik okultisme yang menyebut nama-nama iblis seperti Baal Fegor hanyalah cara lain bagi setan untuk menjerat manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana sihir telah diajarkan oleh setan kepada manusia sejak zaman Nabi Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan
pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Baal Fegor dalam berbagai literatur sihir barat disebut sebagai iblis yang mengajarkan manusia bagaimana memperoleh kekayaan tanpa kerja keras dan bagaimana menciptakan ilusi kemudahan dalam hidup. Ia masuk ke dalam hati manusia yang lemah, membisikkan bahwa kehidupan bisa dinikmati tanpa perlu bersusah payah beribadah atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, konsep seperti ini dikenal sebagai sifat ghaflah, yaitu kelalaian dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tenggelam dalam tipu daya dunia. Dikisahkan dalam banyak riwayat bahwa orang-orang yang berusaha mencari kekuatan melalui kitab-kitab sihir seperti The Grand Grimoire atau Lemegeton seringkali terjebak dalam kontrak dengan makhluk-makhluk seperti Baal Fegor. Mereka berpikir telah mendapatkan kekuatan besar, namun pada akhirnya hidup mereka hancur karena kehilangan kedamaian batin dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah telah memperingatkan dalam hadisnya, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang sihir, lalu mempercayai apa yang mereka katakan, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadits riwayat Abu Dawud. Maka, dalam perspektif Islam, Baal Fegor bukanlah sekadar sosok dalam mitologi barat atau legenda kuno, melainkan bagian dari tipu daya besar setan yang ingin menyesatkan manusia melalui ilmu-ilmu terlarang dan janji-janji palsu. Umat Islam diperintahkan untuk menjauhi praktik-praktik seperti ini dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari keberkahan hidup. Misteri tentang Baal Fegor dan kitab-kitab sihir kuno adalah peringatan abadi bagi manusia bahwa ada jalan yang tampak mudah namun penuh dengan kebinasaan. Sesungguhnya tidak ada kekuatan yang lebih besar dari doa dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, legenda di abad pertengahan. Di suatu masa kelam dalam sejarah manusia, ketika cahaya ilmu terhalang oleh bayang-bayang ketakutan dan takhayul, terdapat kisah yang bergema di balik tembok kastil dan biara-biara tua di Eropa. Masa itu adalah abad pertengahan, era di mana manusia hidup dalam ketakutan akan dosa, neraka, dan godaan makhluk gaib yang bersembunyi di kegelapan malam. Di antara sekian banyak legenda yang beredar, satu nama disebut dengan penuh kehati-hatian, Baal Fegor, iblis kemalasan dan tipu daya. Konon, Baal Fegor tidak muncul dalam bentuk mengerikan seperti yang dibayangkan banyak orang. Ia tidak menyerang manusia dengan kekuatan fisik atau teror yang nyata, melainkan dengan sesuatu yang lebih berbahaya, janji kemudahan dan kenyamanan. Di biara-biara yang sunyi, para rahib berbisik tentang kisah seorang filsuf muda yang dulunya penuh semangat dalam mengejar ilmu, hingga pada suatu malam, seorang pengunjung misterius datang mengetuk pintunya. Pengunjung itu memperkenalkan dirinya sebagai penasihat kerajaan, menawarkan sebuah buku tua yang diyakini berisi rahasia untuk menciptakan kekayaan tanpa batas dan kebijaksanaan yang tak tertandingi. Namun setiap halaman yang dibuka, filsuf itu semakin tenggelam dalam kemalasan, merasa bahwa kerja keras dan ibadah tidak lagi diperlukan. Tak lama kemudian, ia meninggalkan biara, terjebak dalam kemewahan duniawi, dan menghilang dalam kegilaan. Penduduk desa percaya bahwa buku itu adalah warisan dari Baal Fegor yang dikenal dalam grimoires, kitab sihir, abad pertengahan sebagai iblis yang menggoda manusia dengan janji kekayaan, inovasi, dan kehidupan tanpa usaha.
Tercatat dalam Diksioner Infernal, Baal Fegor dianggap sebagai pangeran kegelapan yang memberikan ilham kepada para pemikir, tetapi bukan untuk kebaikan. Ia menanamkan gagasan-gagasan cemerlang yang pada akhirnya justru membawa kehancuran. Legenda lain menyebutkan bahwa Baal Fegor pernah muncul di sebuah kerajaan yang makmur di Eropa Timur. Ia datang dalam wujud seorang penasehat cerdas yang membisikkan raja tentang jalan pintas menuju kejayaan, mengurangi waktu ibadah, mengabaikan kebijakan yang adil, dan menggantinya dengan kemewahan serta kemalasan. Dalam waktu singkat, kerajaan yang dahulu jaya mulai rapuh. Para bangsawan sibuk dengan pesta, petani menjadi malas, dan tentara kehilangan disiplin. Hingga akhirnya, kerajaan itu runtuh tanpa adanya peperangan. Semua karena tipu daya Baal Fegor yang membisikkan bahwa kerja keras adalah hal yang sia-sia. Para pendeta abad pertengahan memperingatkan bahwa Baal Fegor tidak hanya hadir dalam bentuk nyata, tetapi juga menyusup ke dalam hati manusia yang lemah terhadap godaan duniawi. Mereka percaya bahwa iblis ini mengintai mereka yang mencari jalan pintas menuju kesuksesan, menawarkan kebahagiaan instan yang pada akhirnya menjerumuskan mereka dalam kehancuran. Dalam manuskrip-manuskrip tua yang tersimpan di perpustakaan gereja, Baal Fegor disebut sebagai musuh dari para pemikir sejati dan pencari kebenaran. Ia membuat mereka ragu, merasa bahwa ilmu hanya diperlukan sejauh yang menguntungkan mereka secara materi, dan membuat mereka lupa bahwa kebijaksanaan sejati berasal dari kesabaran dan ketekunan. Legenda tentang Baal Fegor menjadi kisah yang terus diperingatkan dari generasi ke generasi. Ia adalah pengingat bahwa kemalasan dan keserakahan adalah pintu masuk bagi kegelapan, dan bahwa tidak ada kemuliaan tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Seiring berlalunya waktu, legenda ini menjadi peringatan bagi mereka yang haus akan kekayaan dan kebijaksanaan instan, bahwa setiap langkah yang tidak diiringi dengan niat baik dan kerja keras adalah jalan yang mengarah kepada kehancuran. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah merasa lemah. Hadits riwayat Muslim. Namun, Baal Fegor membisikkan hal yang sebaliknya, bahwa kesuksesan dapat diraih dengan jalan pintas tanpa perlu berusaha, dan bahwa dunia adalah tempat untuk bersenang-senang tanpa memikirkan akhirat. Pelajaran utama bagi kaum muslim dari kisah Baal Fegor adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Sejarah juga mengajarkan bahwa mereka yang terjebak dalam bujuk rayu seperti Baal Fegor akan berakhir dalam kehancuran. Banyak kaum terdahulu yang hancur akibat terlalu mencintai dunia, sebagaimana kaum Nabi Lut yang tenggelam dalam hawa nafsu, atau kaum Nabi Musa yang tergoda oleh penyembahan berhala setelah melihat kemewahan duniawi. Baal Fegor adalah representasi dari setiap godaan yang membawa manusia pada kelalaian dalam beribadah, membuat mereka malas beramal saleh, dan cenderung mengutamakan kesenangan sesaat. Bagi kaum muslim, memahami tipu daya seperti ini adalah langkah awal untuk menjaga diri dari sifat yang menghancurkan. Islam mengajarkan untuk senantiasa bersikap waspada terhadap godaan dunia yang berlebihan dan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kehidupan. Rasulullah telah mengingatkan
bahwa dunia ini adalah tempat ujian, bukan tempat untuk terlena. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadits riwayat Muslim. Pelajaran lain yang dapat dipetik dari kisah Baalfegor adalah pentingnya kesabaran dan kerja keras dalam mencapai tujuan, baik dalam hal dunia maupun akhirat. Islam mengajarkan bahwa setiap amal yang dilakukan dengan niat yang baik dan usaha yang sungguh-sungguh akan mendatangkan keberkahan. Sedangkan kesuksesan yang diraih dengan jalan pintas hanya akan membawa kehancuran di kemudian hari. Maka, wahai kaum muslim, jadikan kisah Baalfegor sebagai cerminan untuk memperkuat keimanan, menjauhi sifat malas, dan terus berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Jangan biarkan tipu daya dunia mengalihkan perhatian dari tujuan sejati kehidupan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meraih kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka akan mendapat surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107.